warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang filsafat hukum. Hai guys, hari ini kita bakal bahas soal tentang hukum-hukum di Indonesia. Hukum itu bukan tentang soal pasal-pasalnya saja, tetapi bagaimana tentang sistemnya, dasarnya, dan juga tantangannya. Indonesia ini negara hukum. Itu jelas tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Tetapi hukum di Indonesia itu seperti apa sih? Hukum di Indonesia itu dibangun dari berbagai macam sumber. Ada hukum adat, hukum Islam, dan hukum bangsa kolonial. Jadi sistem hukumnya itu campuran, sering disebut dengan civil law yang diwarnai dengan kearifan lokal. Makanya kita bisa lihat pengadaan di adat Papua, hukum waris Islam di Aceh, sampai KUHP baru yang masih ada sejak Belanda. Tapi jujur, hukum di kita juga mempunyai tantangan dari berbagai masalah penegak hukum, ketimbang akses keadilan sampai soal integritas aparat penegak hukum. Jadi hukum di Indonesia itu bukan sekedar aturan-aturan, tapi cerminan perjuangan bangsa ini mewujudkan keadilan yang sesuai dengan nilai kita sendiri dan tugas kita. Tapi juga terlibat karena hukum itu hidup kalau kita juga ikut menjaganya. Bertanya mengenai tentang hukum itu apa dan kenapa harus taat dan siapa yang menentukan apa itu adil. Nah, di sini filsafat hukum mempunyai peran penting. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mencoba menjawab pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar tentang hukum bukan soal pasal, tapi soal yang dibaliknya. Yang dimana misalnya itu apa itu keadilan? Apakah hukum harus selalu ditaati? Bolehkah hukum dilanggar demi kebenaran? Nah, filsafat hukum membantu kita berpikir kritis. Tak cuma patuh pada aturan, tetapi juga memahami kenapa aturan itu ada. Jadi, belajar filsafat hukum bukan bikin kamu jauh dari hukum, justru bikin kamu lebih dekat pada tujuan sejatinya keadilan. Halo teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran bagaimana hukum itu bisa berkembang dari zaman dulu sampai dengan sekarang? Nah, di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang perkembangan filsafat hukum dari zaman Yunani kuno sampai dengan era modern. Nah, kita mulai pada zaman Yunani kuno. Nah, pada zaman ini, disinilah hukum filsafat itu diletakkan. Siapa aja sih tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya itu ada Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Nah, Plato bilang hukum itu harus mencerminkan ide kebaikan. Artinya apa? Hukum yang baik bukan hanya soal aturan, tetapi juga bisa membawa manusia ke kehidupan yang adil. Nah, sedangkan Aristoteles itu memiliki pendekatan yang berbeda. Ia memandang bahwasanya hukum itu sebagai etika dan juga politik yang berdasarkan akal dan juga kebiasaan masyarakat. Nah, masih pada zaman Romawi. Nah, di sini muncullah gagasan tentang hukum alam. Artinya ada hukum yang berlaku universal, tidak tergantung pada negara ataupun kekuasaan. Nah, hukum ini akan sangat berpengaruh di daerah barat. Nah, pada abad pertengahan, hukum filsafat dipengaruhi oleh agama. Salah satu tokohnya ada Santo Thomas Aquinas, yang mana mengatakan hukum manusia itu harus selaras dengan hukum Tuhan. Oke guys, masih kita pada era modern. Jadi guys, di zaman modern ini, Hobbes mengatakan bahwa hukum itu kesepakatan bersama. Biar hidup tidak kacau. Pada abad ke-19, positivisme hukum itu naik daun. Nah, di sini Austin dan Arndt mengatakan jangan bawa-bawa moral, yang penting hukum itu sah dan jelas. Tapi ada perbedaan bahasa nih di abad ke-20. Jadi guys, kaum realis di abad ke-20 itu
Aristoteles. Nah, Aristoteles ini mengatakan bahwa kalau suatu hukum itu tidak sesuai dengan moral, maka hukum itu dianggap tidak sah. Nah, yang kedua itu adalah positivisme hukum atau legal positivisme. Nah, di sini berpendapat bahwa udah deh jangan bawa moral. Yang penting itu adalah hukum itu ditulis dan ditetapkan oleh negara, maka dianggap sah. Terlalu dingin tetapi sangat praktis. Tapi masa sih hukum itu hanya soal tertulis? Maka muncullah aliran realisme hukum. Nah, dalam realisme hukum ini, hukum itu bukan hanya soal tertulis, tetapi bagaimana hukum itu bekerja di dunia nyata. Nah, ini hukum bukan hanya soal netral, tetapi ada sisi manusianya juga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum atau dalam arti yang lain sociological jurisprudence. Di sini aliran ini melihat sebagai bagian hukum itu adalah kehidupan sosial. Baik, menurut Roscoe, salah satu ahli bidang dalam sosiologi hukum berpendapat bahwa hukum itu sebagai alat rekayasa sosial, yang dimana artinya hukum itu bersifat fleksibel, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Baiklah, di sini hukum itu bukan hanya menjadi acuan, namun bisa menjadi pedoman bagi kita semua. Di era zaman sekarang yang lebih modern, muncul lagi pendapat yaitu critical theoretical, di mana mereka tidak puas dengan hukum sekarang. Jadi, mereka berpikir hukum lebih berpihak kepada pejabat yang lebih tinggi dan tidak adil dengan kelompok yang rendah atau kelompok tertentu. Nah, jadi filsafat aliran-aliran filsafat ini kita harus melihatnya dan memahami makna hukum dari sisi yang berbeda-beda. Ibaratnya filsafat aliran-aliran filsafat hukum ini sebagai seperti kacamata. Kita bisa melihatnya dengan cara yang berbeda-beda